Kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih membahas jelang pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum. Dan tadi sebelum jeda saya menanyakan kepada Bung Rey sebagai analis politik dari Lingkar Madani Indonesia. Bung Rey, Prabowo Gibran di hari terakhir tanggal 25 Oktober 2023 mendaftarkan diri. Padahal sebelum-sebelumnya kan cukup banyak waktu ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 25 itu kan lebih dari 5 hari gitu. Ini karena tarik-menarik nama Gibran juga sebagai bakal cawapres, kemungkinan sampai di hari terakhir baru mereka mendaftarkan diri. Tapi ada makna lain nggak selain itu? Analisis Anda, kenapa begitu mepet begitu Prabowo Subianto dan Gibran ini mendaftarkan diri ke KPU sebagai capres-cawapres? Iya, mepet karena memang penetapan pasangan ini baru terjadi satu hari sebelumnya kan gitu. Nah pertanyaannya dengan sendirinya mepet di hari tanggal di Rabu ini. Saya kenapa tidak memberanikan diri sebelum-sebelumnya udah Gibran aja gitu? Nah itu dia. Kami pertanyaannya mengapa terlalu lambat penetapan Gibran sebagai wakil presiden, calon mereka gitu. Jawaban yang tersedia menurut saya ya memang karena alot. Nggak ada yang lain ini. Karena kalau sekiranya sejak dari awal mereka merasa bahwa Gibran adalah pasangan calon wakil presiden, begitu MK ketuk ya selesai kan, langsung deklarasi dan sebagainya gitu ya. Tapi kenyataannya tidak, butuh setidaknya 3 hari setelah putusan MK itu baru ada kata sepakat untuk menyatakan bahwa. Ditambah reaksi publik terhadap putusan MK itu juga negatif. Jadi mungkin juga karena itu salah satu faktor. Jadi kan kalau kita lihat jedanya itu begitu MK membuat putusan itu 2 hari kan agak negatif nih. Ya ininya respon publiknya gitu. Nah di tengah 2 hari itulah nama Erick Thohir naik gitu. Dan seperti kita ketahui Erick Thohir sempat mengurus SKCK lah apalah dan sebagainya ya kan. Tapi hari ketiga kelihatan setelah mulai agak melandai gitu ya. Lalu nama Erick Thohir mulai kembali turun, naik lagi Gibran gitu. Jadi boleh jadi salah satu sebabnya itu karena mengantisipasi sikap negatif publik kalau tiba-tiba buru-buru diumumkan gitu. Nah oleh karena itu sebelum diumumkan naikkan dulu isu yang lain. Isu yang lain itu adalah soal kemungkinan Erick dilamar sebagai calon wakil presiden dengan itu tadi kan ada SKCK lah, inilah, itulah dan sebagainya gitu. Lalu setelah kelihatan memang hari ketiga cukup melandai gitu, lalu nama Gibran dinaikkan lagi, hari keempat baru masuk ke dalam peristiwa Golkar itu kan. Ya, deklarasi dari Golkar sebagai bakal calon wakil presiden. Dan informasi yang saya terima juga memang tarik-menarik itu cukup alot begitu. Ya, dan yang Partai Golkar mohon maaf, sebenarnya Prabowo Subianto ini menginginkan Erick Thohir mulanya untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Informasi yang saya terima. Tapi Partai Golkar tidak menginginkan hal itu. Dan inginnya Gibran yang maju. Dan sempat juga saking alotnya muncul nama Hovifah di tengah, Bang. Hovifah Indar Parawansa. Sudahlah, daripada ribut-ribut begitu mungkinnya mereka ini kita munculkan nama yang moderat begitu. Karena Hovifah kan diusung oleh Demokrat. Ya begitu. Dan memang secara elektabilitas juga cukup baik ya. Jadi kan ada 3 nama ini kan diuji ya. Dilihat dalam survei gitu. Kenyataannya memang Erick Thohir lumayan lebih baik dibandingkan 2 kandidat yang lain gitu ya. Tinggi begitu elektabilitas. Makanya sering saya kalau menyebutkannya begini, ada 4 varian yang menjadi dasar bagi penilaian apakah seseorang itu diangkat sebagai calon wakil presiden atau calon presiden gitu. Pertama tentu elektabilitas gitu. Nah, itu yang utama menurut saya. Nah yang kedua adalah soal isi tas. Jangan membebani. Itu tadi logistik ya, kan? Logistik gitu. Nah yang ketiga punya keterkaitan lah atau asosiasi dengan salah satu organisasi seperti NU atau Muhammadiyah gitu ya. Nah yang ketiga bagian dari elit partai politik. Nah tapi ada varian yang 5 yang sifatnya tentatif, situasional, namanya keterlibatan Pak Jokowi. Nah di konteks itulah menurut saya Gibran jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi menurut Anda dalam bahasa yang lain, keterlibatan Gibran ini, masuknya Gibran ini, keterlibatan Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres, ya kita tidak bisa, meskipun beliau membantah begitu ya, tidak terlibat langsung, tapi ya anaknya menjadi bakal cawapres ya pasti mau nggak mau kan tetap disokong lah begitu. Dan restu itu memang kemudian belakangan muncul dari Jokowi. Jadi menurut Anda ya karena kalau kita buat 5 varian ini kan, misalnya kalau kita melihatnya elektabilitas ya Erick Thohir. Betul. Nah kalau ini kita melihat isi tas ya Erick Thohir. Nah ini yang saya tanyakan, berarti artinya keterlibatan Jokowi ini lebih
powerful begitu, lebih kuat daripada isi tas. Ya, Daripada sekedar isi tas gitu ya. tentu ada, kalau kita dengar penjelasan dari Koalisi Indonesia Maju ini disebabkan juga Gibran dianggap titik temu Ya. kan dari beberapa alternatif calon wakil presiden yang sama-sama diusungkan gitu. Ya. Jadi mungkin dua varian itulah. Pertama adalah unsur Pak Jokowi di dalamnya. Nah, yang kedua berkebetulan juga figur yang diusung ini tidak mendapat respon negatif dari yang lain gitu. Jadi nggak ada yang menolak, meskipun mereka punya calon sendiri-sendiri gitu. Jadi menolaknya itu karena mereka punya calon, bukan karena Gibrannya, kira-kira gitu loh, Bang. Ya, jadi memang sudah sudah sejak awal memang sepertinya membidik begitu ya. Ya. Membidik nama Gibran ini gitu. Dan jika kita simak pernyataannya Presiden Jokowi dahulu begitu, yang sepertinya tidak mempunyai ambisi untuk memajukan keluarga begitu kan. Tapi perlahan mulai tampak, mulai dari pengusungan Gibran di Wali Kota Solo, lalu juga menantunya Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan, dan semuanya memenangkan pilkada. Dari situ publik sudah mulai melihat bahwa sepertinya ambisi politik keluarga Pak Jokowi ini mulai muncul gitu. Meskipun sebelumnya awal-awal anak-anaknya hanya berdagang kuliner gitu. Tapi perlahan mulai muncul. Terakhir sebelum Gibran dideklarasikan juga ada Kaesang yang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia yang hari ini juga Tadi malam mendukung ya. Tadi malam juga ikut mendukung deklarasi untuk mendukung Prabowo dan kakaknya gitu ya, sang ketua umum PSI mendukung kakaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Dan tadi sepertinya ada pergerakan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Satu lagi mobil masuk, mobil yang cukup mewah begitu ya. Saya menduga ada salah satu ketua umum partai politik juga yang masuk ke sana, atau mungkin bahkan Prabowo Subianto yang masuk dalam kediamannya setelah tadi sempat sowan gitu ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kita bagi 3 visual di layar kaca Anda ini, saudara. Yang paling kiri ini adalah Indonesia Arena, sudah beberapa kader, simpatisan, lalu juga relawan yang mendukung Prabowo Gibran sudah menghadiri, bahkan sudah hampir penuh Indonesia Arena kalau kita lihat dari layar kaca. Sementara yang di kanan atas ini adalah kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta, yang memang menjadi titik awal keberangkatan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk menuju ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres. Namun sebelumnya akan menuju ke Indonesia Arena terlebih dahulu, menyapa relawan, simpatisan, kader partai politik pengusung dan juga masyarakat yang mendukung gitu ya pasangan calon ini. Dan selanjutnya akan ke Taman Suropati. Nah, dari sana nanti Taman Suropati akan ada pagelaran budaya, untuk kemudian Prabowo Gibran informasinya akan berjalan kaki menuju gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan capres-cawapres. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bung Rey. Tadi mulai dari elektabilitas, isi tas gitu ya, Bung Rey. Ini menarik kita simak. Tapi jika melihat, kita akan melipir sedikit ke pasangan calon yang lain, pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anies Mohaimin. Secara isi tas, elektabilitas bisa mengimbangi Prabowo Gibran yang kemungkinan kekuatannya di atas isi tas kalau analisis Anda tadi. Kalau elektabilitas kan sejauh ini kita lihat di survei kan Prabowo masih lebih unggul dibandingkan dua yang lain kan. Tapi kalau isi tas saya nggak tahu. Ya, karena susah sekali tuh mengetahui budget dari setiap calon presiden wakil presiden ini. Ini salah satu problem dalam pemilu kita. Karena kita nggak punya akses yang cukup untuk mengetahui besaran dana yang mereka dapatkan dan kemudian dipergunakan dalam pelaksanaan pemilu. Tapi kan itu juga akan ada laporan dana kampanye. Itu yang terkait dengan penggunaan masa kampanye. Kayak begini-begini kan kita nggak tahu. Di luar ini ya. Ada dukungan relawan seperti ini yang kita saksikan di Indonesia Arena. Ini sudah mulai sebenarnya isi tas ini digunakan. Iya, tentu saja. Dari mana misalnya biaya yang seperti ini gitu. Tapi begini Bung Rey, ngomong-ngomong soal isi tas, konotasi publik terhadap kata isi tas atau dana kampanye begitu kan terkadang negatif gitu ya.
ini diasosiasikan untuk penggalangan dana kampanye ini untuk memberikan efek instan terhadap elektabilitas pasangan capres-cawapres. Nah, yang sehat sebenarnya untuk menggunakan isi tas itu untuk memenangkan seorang atau pasangan capres-cawapres dalam kontestasi pilpres terutama, seperti apa sih untuk penyehatan publik ya? Publik juga akan dicerahkan begitu. Pertama, menurut saya sebetulnya mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelibatan publik secara masif. Gitu. Nah, sayangnya ya pola itu kadang-kadang jadi andalan dari setiap katakanlah peserta pemilu gitu. Ya. Misalnya kalau dia mendaftar seperti sekarang lah ya kan, tiba-tiba dihadiri oleh ribuan massa orang mengatakan, gitu ya. Wah itu lihat tuh kita People power. Ya kan ribuan gitu. Ya. Nah padahal untuk mengukur apakah kehadiran seperti itu memiliki efek elektoral itu kan sebetulnya tinggal survei gitu. Jadi sekalipun kita klaim ini kita lagi ada kegiatan yang dihadiri oleh jutaan orang. Iya, tapi di survei kan tetap nggak melihat itu gitu. Jadi dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya yang begini model-model begini baiknya mulai lebih dikurangi sehingga penggunaan dana kita itu lebih terarah, lebih efisien dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua adalah mengurangi pembiayaan ini tentu mengoptimalkan sarana yang jauh lebih gratis ya, seperti misalnya media sosial dan seterusnya. Nah sekarang misalnya orang masih tetap berlomba pakai spanduk di mana-mana, pamflet di mana-mana. Padahal efek dari itu sebetulnya nggak terlalu tinggi lagi karena orang udah beralih dari media ruang menjadi media digital ini kan gitu. Nah, jadi jauh lebih efektif sebetulnya kita memperkenalkan diri dari saluran media sosial dibandingkan dengan buat baliho, spanduk, stiker gitu ya dan sebagainya. Ini model yang saya sebut sebagai model ketika orang belum punya Android gitu gitu. Nah, setelah punya Android itu mestinya kita udah mengurangi aktivitas menggunakan media sosial, media ruang masuk ke media sosial. Media ruang, media sosial. Nah, yang ketiga adalah tentu kampanye sejak dari awal gitu. Nah, kesulitan kita ini kan karena entah itu caleg, entah itu partai maupun calon presiden, wakil presiden, kadang-kadang baru last minute ya ditentukan kesertaan mereka di dalam pemilu. Dalam hal ini misalnya bukan Pak Ganjar ya. Pak Mahfud kan ini juga boleh disebut last minute ya kan. Gibran last minute gitu ya ditentukan sebagai calon wakil presiden mereka. Jadi tidak kerja dari setahun 2 tahun yang lalu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Nah kalau sudah begitu mau tidak mau harus terjadi penggenjotan terhadap popularitas mereka dengan menggunakan berbagai saluran itu gitu. Termasuk isi tas itu tadi? Dengan sendirinya akan menimbulkan biaya besar. Nah biaya besar inilah yang memerlukan isi tas yang besar juga dengan sendirinya gitu. Ya, ngomong-ngomong isi tas lalu kampanye ini kalau berbicara kampanye sebenarnya konsen saya sebetulnya tentu konsen kalau saya sendiri konsennya tentu saya di luar gimana sih caranya supaya kita nggak menggunakan dana yang sebetulnya efek elektoralnya nggak begitu tinggi gitu ya. Cuma karena kita terpaku pada masa lalu itu kan kalau kita mau ngukur soal apakah kita akan menang atau tidak memang dilihat dari jumlah massa yang hadir di dalam kampanye atau tidak gitu ya. Nah, menurut saya salah satunya itu adalah memang harus transparan. Nah, masalah kita soal transparansi penggunaan dana inilah yang menurut saya sampai sekarang belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana kampanye yang masih penggunaan dan penerimaan anggaran optimal dana kampanye dikasihkan kepada publik begitu ya, untuk diketahui publik. Tidak hanya yang dilaporkan kepada KPU tapi yang seperti ini juga sepertinya harus bisa transparan gitu ya, tim kampanye pasangan capres-cawapres. Nah, berbicara soal kampanye ini kan sebenarnya yang sehat bukan penggerakan massa yang begitu besar seperti ini, tapi muncul di hadapan publik dengan gagasan dan ide, begitu perang gagasan dan ide. Kita lihat pasangan capres-cawapres dari mulai Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sering menghadiri acara-acara yang menghadirkan pentas gagasan begitu ya. Kemarin di salah satu forum pengusaha Amerika Serikat juga Ganjar dan Anies tampil, tapi Prabowo sepertinya belum mengeluarkan gagasan-gagasan yang konkret begitu sejauh ini. Kalau saya pribadi lihat begitu. Nanti saya akan tanyakan apakah betul menurut pengamatan Bung Rey juga bahwa Prabowo ini belum punya gagasan yang konkret dibandingkan bakal capres yang lain. Kita akan bahas sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami.